Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel kami, channel info Islam yang membahas sejarah, kajian, dan info seputar Islam. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Di video kali ini membahas sejarah lahirnya Zionisme. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim, sejarah yang menjadi cikal bakal munculnya Zionisme dapat dimulai lebih kurang dari 4.000 tahun sebelum Masehi. Kala itu, di kota Ur di tanah Kalda, sebagai pusat penyembahan dewa matahari hidup seorang laki-laki yang bernama Terah atau Azar. Ia mempunyai 3 orang putra, yaitu Ibrahim, Nahor, dan Haran. Terah atau Azar adalah ahli pembuat patung yang terbuat dari tanah liat atau batu. Patung itu diperjualbelikan ke seluruh negeri. Pada waktu Ibrahim dilahirkan pada tahun 2018 KSM, pembuatan dan penyembahan patung sangat meningkat. Setelah Ibrahim beranjak dewasa, ketika dia berada di toko patung orang tuanya, Ibrahim mengambil kapak besar, lalu menghancurkan patung-patung yang ada dalam toko kecuali satu yang paling besar, lalu kapak tersebut digantungkan ke leher patung besar. Alangkah terkejutnya orang tuanya setelah melihat patung-patung tersebut hancur. Langsung bertanya kepada Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung itu Ibrahim? Ibrahim menjawab, mungkin yang besar itu. Lalu ayahnya berkata tidak mungkin. Pada saat itulah Ibrahim berkata, apa gunanya patung itu disembah kalau tidak mampu untuk berbuat apa-apaan? Ayah Ibrahim berkata, lalu siapa yang harus disembah? Ibrahim berkata, Allah yang telah memperdayakan musim, mendatangkan hujan, dan menyuburkan tanah. Jawaban tersebut membuat ayahnya heran, karena belum pernah mendengarkan perkataan seperti itu. Penentangan terhadap penyembahan patung terdengar oleh Raja Namrud, yang berakibat terjadinya pembakaran pada Ibrahim, namun Ibrahim tidak terbakar. Kemenangan yang diperoleh Ibrahim membuat Raja Namrud marah. Kemudian Ibrahim bersama istrinya Sarah dan anak saudaranya Lut meninggalkan kampung halamannya menuju pada suatu daerah yang tidak menentu. Makna kata Ibri atau Ibrani pengembaraan yang dilakukan oleh Ibrahim membuat ia dan keluarganya sampai ke Palestina atau Kan'ane. Suku-suku yang mendiami Kan'an atau Palestina pada saat Ibrahim tiba, diantaranya adalah suku Kananit, Moabit, Amalekit, dan Amorit. Mereka inilah yang memberi istilah Ibri yang berarti dari seberang. Arti lain dari kalimat Ibri atau Ibrani adalah memotong jalan, menyeberangi lembah, menyeberangi sungai, atau memotong jalan pendek. Kalimat Ibri atau Ibrani berasal dari Abara atau fi'il sulaksi 3 huruf yang berarti bertukar-tukar tempat, berpindah-pindah, yaitu sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa berlaku bagi kehidupan penghuni padang pasir dan penduduk kampung yang jauh terpencil dari keramaian. Jadi kalimat Ibri itu sama pengertiannya dengan kalimat Badui, yakni penduduk padang pasir atau orang kampung. Pada tahun 1918 SM Ibrahim memperoleh anak dari istrinya Sarah yang bernama Ishak atau Ishak. Dari istrinya Siti Hajar bernama Ismail. Anak yang dari Sarah inilah nantinya melahirkan seorang anak yang diberi nama Yakub, yang kemudian dinamakan Israel. Yakub yang juga bernama Israel inilah yang memperoleh anak 12 orang, masing-masing sebagai berikut. 1. Istri pertama bernama Liyah, melahirkan putra Rubin, Simon, Lewi, Yehuda, Sibulon, dan Ishar. 2. Istri kedua bernama Rahil, melahirkan Yusuf dan Bunyamin. 3. Istri ketiga bernama Zilfah, melahirkan Gad dan Asyar. 4. Istri keempat bernama Bilah, melahirkan Don dan Naftah. Keturunan Yakub atau Israel inilah yang kemudian tersebar ke penjuru Palestina hingga sampai ke Mesir dengan sebutan Bani Israel. Perkembangan selanjutnya, Bani Israel yang berada di Mesir semakin berkembang, sehingga sangat mengkhawatirkan penduduk asli Mesir pada saat itu. Kegelisahan tersebut ditindaklanjuti oleh raja dengan mengumpulkan cerdik panda, tukang-tukang sihir, dan lain-lain untuk mengambil keputusan mengenai bangsa Israel yang semakin besar jumlahnya. Dari pertemuan tersebut, disepakati agar orang-orang Israel dijadikan sebagai hamba sahaya sehingga tidak bisa lagi berkembang. Perputaran masa silih berganti, namun kaum Israel tidak berkurang, malah sebaliknya semakin bertambah.
Sehingga raja bersama pembesar lainnya mengambil keputusan untuk membuat undang-undang yang berbunyi bahwa setiap anak laki-laki yang lahir harus dibuang di sungai Nil. Pada saat Ramses II yang bergelar Fir'aun, itulah lahir seorang bayi laki-laki dari orang tua yang bernama Imran dari suku Lewi. Bayi dimasukkan ke dalam peti, lalu dibuang di sungai Nil. Peti itu sampai dekat pemandian putri Fir'aun. Peti tersebut diambil, dan sewaktu dibuka ternyata isinya adalah bayi laki-laki, kemudian dipelihara dan diberi nama Musa atau Moses. Setelah bayi itu besar, maka terjadi pertentangan antara Musa dan Fir'aun dan dimenangkan oleh Musa. Pada saat itu, Musa bersama kaumnya keluar dari Mesir menuju ke Palestina, namun Musa tidak sempat sampai lalu, kemudian meninggal dunia, demikian juga saudaranya Harun. Adapun yang membawa kaum Israel Palestina adalah Yusha bin Nun, salah seorang sahabat yang diwasiatkan oleh Musa untuk memimpin kaumnya masuk ke Palestina melalui timur laut sungai Yordan dan menyeberangi sungai itu, memasuki kota Aria dengan terlebih dahulu membunuh seluruh penduduknya. Pada zaman itu, mulailah Bani Israel memerintah bumi Palestina. Setelah Bani Israel mendiami Palestina atau Yerusalem, bangsa ini mencapai puncak kejayaannya hingga tiba saat penghancuran yang dilakukan oleh tentara Romawi. Kehancuran Yerusalem disusul oleh zaman diaspora, yaitu zaman merantau, maka bangsa Yahudi menyebar kemana-mana, terutama ke seluruh benua Eropa, baik barat maupun timur. Pada zaman diaspora itulah maka akhir abad ke-19 lahir cita-cita Sionisme di kalangan mereka yang bertujuan untuk memperoleh kembali Yerusalem.